Ya, selamat siang, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nak, sekarang berada di hutan lindung. Hutan lindung ini kelihatannya milik Kabupaten Belu ya. Mungkin saya hari ini coba mampir lihat keadaan hutan lindung. Kalau bisa teman-teman, adik-adik yang pemerhati lingkungan akhir-akhir ini, kalau bisa sering-sering datang juga di hutan lindung, hutan jati ini, coba lihat apakah jati-jati ini masih lengkap ataukah sudah banyak yang berkurang. Ini hanya sepintas. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada publik ada satu hal baik, yaitu dipimpin AKBP Riko Natal Lodevales Simanjuntak, dua terduga residivis asal Sumatera Selatan berhasil diamankan. Ini saya minta maaf masyarakat Kabupaten Belu, saya Vicky Nak suka live, tapi saya juga sering senang baca berita. Ada dua wartawan yang saya senang itu. Yang pertama mungkin dari Akta Duma, yaitu Adidasi. Yang kedua dari Mata Timur, yaitu Senti. Jadi saya sering melihat berita mereka ini berdasarkan, ya, minta maaf saya tidak berpikir bahwa yang lain itu tidak, tapi yang sering saya lihat itu mereka selalu menampilkan berita yang akurat dan berimbang berdasarkan fakta dan realita. Dipimpin Kapolres Belu AKBP Riko Natal Lodevales Simanjuntak SIK berhasil mengamankan dua terduga pencurian asal Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Sarifudin 53 salah satu terduga pelaku diketahui merupakan residivis jaringan pelaku pencurian asal Palembang Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, yang diamankan oleh Polres Belu, tepatnya di Hotel Nirwana Bonipoi, Kota Kupang, pada hari Kamis 5 April ya, 2024 malam. Sedangkan Osias Soleman Elik 57 tahun juga salah satu terduga pelaku diamankan di lokasi yang berbeda, yaitu Uebufu, Kota Kupang. Dalam press release yang diterima media, keduanya sempat terdeteksi di Kabupaten TTS dan berencana melakukan aksi kembali ke daerah asalnya. Namun aksi kerja keras Polres Belu akhirnya terdeteksi kedua orang tersebut akan melarikan diri. Sehingga kedua terduga pelaku pencurian ini kita melakukan pengejaran penangkapan tulis Kapolres Belu. Ini merupakan sebuah prestasi dalam upaya mengamankan Kabupaten Belu. Kapolres Belu beserta jajarannya, terkhususnya Nasabah Bank Keuskupan Atambua. Dalam pemberitaan sebelumnya, kedua terduga terlilit utang rentenir senilai 300 juta rupiah, sehingga uang milik Birawati di Kota Atambua, Kabupaten Belu habis digasak kedua terduga pelaku. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, akhir-akhir ini kita sering membaca berita terkait dengan berita miring yang dituduhkan kepada Bapak Kapolres Belu, terkait katanya diduga pengerusakan hutan lindung pada saat bangun jalan. Terus dituduh lagi bilang ada palak kontraktor yang membuat berita, yang mengirimkan surat tersebut, surat kaleng yang nama pengirimnya juga tidak mampu dipertanggungjawabkan. Tapi beliau tidak patah semangat. Beliau buktikan bahwa beliau sebagai orang nomor 1 di jajaran kepolisian yang ada di Polres Belu, apa yang menjadi permasalahan masyarakat terkait hukum, beliau sendiri turun tangan. Terkait ini yang menjadi korban adalah Biarawati. Jadi beliau pun ikut memimpin langsung menangkap pelaku kejahatan, yaitu dua terduga yang tadi saya sebutkan tadi. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu AKBP Riko Natal Lodevales Simanjuntak. Artinya dengan begitu banyak pemberitaan miring terhadap dirinya, tapi beliau tidak patah semangat dalam menunjukkan bahwa inilah saya. Saya adalah seorang kesatria. Saya berdiri hanya untuk sebuah kebaikan. Beliau buktikan. Ya. Beliau sendiri memimpin langsung yang tadi saya katakan. Memimpin penangkapan terhadap dua pelaku. Bapak Ibu masyarakat Kota Atambua,
Saya mau mengajak kepada kita semua untuk kita semua melihat, menilai apa yang sudah kita perbuat untuk kabupaten ini, apa yang sudah kita perbuat untuk masyarakat kita. Orang luar, sekali lagi sama orang luar yang notabene bukan asli Kabupaten Belu, dan ari-arinya pun tidak mungkin ditanam di Kabupaten Belu, tapi dia masih memiliki nurani untuk melihat penderitaan masyarakat. Dia membantu dengan segala ketulusan, keikhlasan, tanpa pamrih. Tapi dalam hal baik yang dia lakukan, harus ada oknum-oknum tertentu, pihak-pihak tertentu senang sekali menggiring opini yang menyesatkan. Saya mau mengajak kepada kita masyarakat Kabupaten Belu, marilah masyarakat menilai kira-kira apa yang dilakukan oleh Kapolres Belu hari ini, Rico Natalo de Falas Simanjuntak SIK, adalah sesuatu hal yang luar biasa atau tidak. Kalau kita orang beradat dan beradab, memiliki hati nurani yang baik, pasti kita mengatakan luar biasa yang dilakukan oleh Kapolres Belu. Tapi kalau karena kita berpikir kita adalah orang-orang yang takut akan sebuah kelaparan, yang takut miskin dan segala macam, maka kita akan membuat sebuah opini yang tidak mampu kita pertanggungjawabkan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, jadilah masyarakat yang memiliki wibawa, jadilah masyarakat yang memiliki nurani yang baik, jadilah masyarakat yang memiliki hati yang luar biasa. Jangan jadi masyarakat yang gampang terpengaruh, apalagi masyarakat yang takut akan sebuah kemiskinan. Berbicara kejujuran, menampilkan sebuah kejujuran itu hal yang luar biasa. Menghargai sebuah kelebihan yang orang lain buat untuk kita, itu patut kita apresiasi, tanpa harus kita mencampuri dengan hal-hal yang kadang-kadang merugikan diri kita. Bagi masyarakat Kabupaten Belu, kadang kita mau terlalu berlebihan, nanti dikira bahwa kita bela ini, bela itu. Tapi setidaknya marilah kita lihat realita yang terjadi. Sedikit saya mau menyampaikan kepada publik, banyak terobosan yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu hari ini. Masyarakat mengeluh air, beliau bor air kasih masyarakat. Masyarakat mengeluh tentang jalan, sebisa mungkin dengan segala sumber daya yang beliau miliki dan jajarannya, beliau bangun jalan sebisanya, memperbaiki jalan sebisanya. Masyarakat mengeluh tentang penerangan listrik, apa yang bisa beliau lakukan? Beliau bantu. Apakah ini kurang baik di tengah masyarakat? Apakah ini harus dipelintir dengan cara-cara yang tidak mampu dipertanggungjawabkan? Sedikit saya kembali ke BPD Liku. Ketika beliau memperbaiki jalan yang ada, ada isu yang mengatakan, oh itu anggaran 3 miliar. Saya mau sampaikan, hoi buta huruf don, omon pergi lihat. Itu jalan itu tidak sampai yang Anda sampaikan. Mungkin tidak sampai 300 juta itu juga kalau anggaran itu ini. Mungkin pergi lihat dan saksikan, turun ke TKP, lihat sendiri. Lihat kebaikan yang orang lakukan. Jangan karena dendam, iri. Semua ini hanya karena dugaan Dekranasta. Saya mau sampaikan kepada publik, yang lain boleh diam, tapi Victor Motainak alias Vikinak pasti akan gas habis terkait dengan dugaan korupsi Dekranasta Kabupaten Belu. Apapun yang terjadi, saya siap untuk menyuarakan ini. Sampai ada terkait dengan 1,5 miliar ini harus transparan. Harus dibuktikan baik oleh inspektorat maupun perindak. Saya bukan penjilat. Saya bukan tukang lambe. Saya bukan seekor binatang atau kerbau yang ditusuk di hidung terus ikut. Tidak, saya Vikinak berdiri atas prinsip dan idealis saya. Dan tidak pernah mundur selangkah pun. Mau berhadapan dengan siapapun saya tidak pernah takut. Kalau kepintaran kita biar orang puji orang pintar mau mati itu, oh, tulisannya bagus mau mati, oh bicaranya bagus mau mati. Tapi kalau kau sudah dikatakan penjilat, maka selesai sudah segala kepintaran yang kau miliki. Maka jadilah manusia yang berprinsip, berkarakter, berbudaya, dan ingat akan keluarga besar dan rumah suku yang kau miliki, supaya kau tidak dicap sebagai penjilat dan tukang lambe. Saya menyampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Belu, apa yang orang lain sudah buat untuk kebaikan kita, mari kita apresiasi. Sebagai masyarakat yang berbudaya, adat dan tradisi yang masih kental,
dan marilah kita jaga sebagai warisan leluhur. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi propesiat buat Bapak Kapolres Belu yang sudah memimpin penggerebekan dan berhasil mengamankan 2 pelaku terduga pengerampokan terhadap biarawati. Dan terima kasih propesiat sekali lagi. Dan harapan saya kepada masyarakat di akhir live saya, closing statement, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mau berkendara lengkapi surat-surat Bapak Ibu, karena sekarang ada operasi ketupat. Pakailah helm, lihat surat-surat, lengkapilah kendaraan Anda sebelum berpergian. Dan harapan saya kepada orang tua, bagi pelajar-pelajar yang masih SMA SMP yang saya sering lihat mereka selalu berkendara, kadang tidak menggunakan helm, kadang ugal-ugalan. Saya mohon peran penting dari orang tua. Dan jam sekolah juga saya minta harapan kepada para guru, kepala sekolah untuk bisa mewanti-wanti kepada murid-muridnya supaya berkendara juga tidak ugal-ugalan dan jangan berpergian pada saat jam sekolah dan tidak menggunakan helm. Karena terjadi apa-apa yang rugi adalah diri kita sendiri, keluarga, dan orang tua. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada ini wartawan Senti yang sudah menulis berita yang akurat. Dan salam hangat saya buat salah satu wartawan juga yang kadang-kadang saya suka membaca beritanya. Dari Akta Duma, Adidasi, teruslah berkarya. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu menampilkan berita-berita yang aktual dan terdepan dan dapat dipercaya. Dari hutan lindung Kota Tambua, hutan Jatinenuk, saya Pikinak mengakhiri live saya. Dan saya mengharapkan bagi pemerhati-pemerhati lingkungan, kalau bisa tolong lihat ini hutan lindung yang ada di jati-jati yang ada di Kabupaten Belu ini. Jangan sampai jati-jati dalam yang di tengah-tengah sudah hilang semua, terus kita pura-pura tidak tahu. Kalau bisa, kalau perhatikan hutan lindung, mari kita lihat juga jati-jati yang ada di ini Kota Tembus ini. Karena saya lihat jati-jati ini di depannya bagus, tapi di dalam ini saya lihat sudah hilang semua yang banyak ini. Nah, bagi kita juga pemerhati lihat baik-baik. Karena yang dilindungi oleh negara itu adalah jenis jati-jati ini. Ini termasuk hutan lindung dan kekayaan yang dilindungi. Kita lihat juga yang jati-jati di sini. Jadi saya hari ini live, mudah-mudahan ada yang mau datang lihat ini jati-jati ini. Nah, ini lihat. Hari apa kokon? Datang survei. Supaya lihat, jangan sampai di dalam tengah-tengah yang hutan jati, hutan ini jangan sampai kayu yang besar-besar sudah hilang semua. Dan kita pura-pura bilang amnesia dan kita tidak tahu. Kalau bisa tolong datang lihat. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam hormat. Mari kita jaga kedamaian, kita jaga persahabatan di kota yang indah dan beriman ini. Selamat sore, Tuhan memberkati.